Warga di Kampung Babakan Jampang RT 3 RW 1 Desa Babakan Sari, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, digegerkan oleh penemuan mayat seorang bocah berusia sekitar 4 hingga 5 tahun di selokan dekat pemukiman pada Selasa siang. Berikut informasi selengkapnya, kami rangkum dengan sejumlah informasi menarik lainnya dalam Jabar Sepekan berikut ini. Sejumlah warga membakar rumput kering di atas jalur pipa PT PGN. Aktivitas tersebut menjadi sorotan masyarakat sekitar karena khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Pasalnya di lokasi tersebut sudah jelas terpampang sebuah larangan untuk tak melakukan segala sesuatu yang berpotensi terjadi kebakaran hingga ledakan. Warga di sekitar Jalan Frontage Unyur pun menyayangkan aksi nekat tersebut dan berharap tak kembali dilakukan. Mereka khawatir jika perbuatan membakar rumput kering itu terus dilakukan akan meningkatkan potensi terjadinya ledakan. Seorang anak berinisial AGN berusia 4 tahun hanyut di parit yang berarus deras akibat hujan lebat di Kampung Margaluyu, RT 7 RW 19, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur pada Sabtu sore 27 Mei 2023 lalu. Ayah korban, Hadi Hardiana, mengatakan, setelah hujan reda, anak ketujuh dari 8 bersaudara itu tergelincir dan terseret arus saat tengah bermain di parit yang tepat di depan rumah bersama kakak perempuannya. Setelah itu, pihak keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cianjur, Dinas Pemadam Kebakaran juga ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Setelah menerima laporan pada sore tadi, pihaknya pun lakukan pencarian awal dengan menyisir melalui darat maupun aliran sungai bersama keluarga korban dan warga sekitar secara rondon tanpa alat bantu atau manual. Warga di Kampung Babakan Jampang RT 3 RW 1 Desa Babakan Sari, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, digegerkan oleh penemuan mayat seorang bocah berusia sekitar 4 hingga 5 tahun di selokan dekat pemukiman pada Selasa. Diduga mayat tersebut merupakan seorang anak yang sedang dalam proses pencarian oleh tim SAR, dikarenakan terpeleset ke selokan dekat rumahnya ketika sedang bermain dengan sang kakak selepas hujan pada Minggu sore. Saat ini, mayat tersebut sudah dievakuasi oleh para petugas. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo membenarkan adanya peristiwa pemuda yang viral di medsos berboncengan mengendarai motor di Jalan Kopo Sayati, Margahayu, Kabupaten Bandung lantaran menenteng senjata api laras pendek dan meresahkan warga. Pihaknya melalui jajaran Polsek Margahayu langsung melakukan penelusuran yang didasari laporan polisi model A. Setelah mendapatkan identitas dengan menyambangi kediaman pemuda tersebut, akhirnya petugas membawa sang pemuda didampingi orang tuanya ke Polsek Margahayu untuk diambil keterangan. Akibat perbuatan yang dianggap kobo jalanan membuat warga sekitar memfoto yang kemudian diviralkan di media sosial. Adapun alasan atau niat pemuda tersebut membawa senjata tajam tersebut yakni untuk ia berikan kepada sang anak. Dikarenakan tidak dapat diproses hukum, akhirnya RV bersama rekannya yang masih di bawah umur tersebut secara langsung diserahkan kepada pihak orang tua guna dilakukan pembinaan oleh keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Serma Supardi, Babinsa Koramil 08 Bojong Kodim 0710 Pekalongan mendapatkan penghargaan dari Dandim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya pada Selasa. Penghargaan diberikan karena Serma Supardi sebelumnya telah sukses mengawal 32 biksu dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang melakukan ritual tudong ke Candi Borobudur. Tak hanya sukses, aksi Serma Supardi saat mengawal para biksu atau biku ketika sampai di Pantura Pekalongan itu viral di media sosial. Sebab selain mengawal dengan ikut berjalan kaki, dia juga menyemangati para biksu tersebut dengan menyanyikan March Long March TNI AD. Satres Narkoba Polresta Cirebon bekuk 33 tersangka peredaran narkoba. Mereka yang merupakan pengedar sabu, ganja, dan obat keras diamankan petugas di berbagai tempat berbeda saat melakukan transaksi maupun pengambilan barang haram. Sebagian dari tersangka merupakan pemain lama dalam bisnis barang haram tersebut.
Petugas juga menyita barang bukti sabu seberat 23 gram, ganja seberat 850 gram, dan 15 ribuan butir obat keras terbatas saat mengamankan tersangka. Barang bukti tersebut diamankan petugas dari titik transaksi, penggeledahan hingga jasa ekspedisi. Bahkan barang yang akan diedarkan tersebut sebagian besar ditransaksikan secara online tanpa tatap muka. Petugas masih terus melakukan pengembangan terhadap masing-masing tersangka guna mengungkap pemasok barang haram tersebut. Para tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 tentang narkotika dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Seorang pasien rumah sakit daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Sabtu malam ditemukan meninggal dunia diduga terjatuh dari lantai 2 gedung instalasi rawat inap ruang perawatan. Korban yang diketahui bernama Warsyid, warga asal Kabupaten Cirebon ini ditemukan tewas di lantai 1 di ruang perawatan. Pihak tim Inafis Polres Cirebon Kota dan Polsek Kesambi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara pihak Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati membenarkan adanya peristiwa tersebut. Adapun kejadiannya sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau sebelum maghrib. Peristiwa kendaraan truk tronton yang terguling Jumat pagi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Kadawung, Kabupaten Cirebon, merupakan kecelakaan tunggal. Hal ini terjadi diduga supir mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Pengemudi kendaraan truk tronton diketahui bernama AS, pria berusia 24 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta yang merupakan warga Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kasat Lantas Polres Cirebon Kota AKP Triyono Raharja membenarkan peristiwa tersebut. Kecelakaan terjadi saat suasana masih cukup sepi di jam warga masih istirahat atau baru memulai aktivitasnya.